One, two, three, four, five, digedor-gedor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kawan-kawan semua. Jumpa lagi dengan kami Spotlight Channel. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa spesial ya bagi kami di sini. Beliau adalah salah satu jawara Barebow Indonesia, yang mana hari ini kita akan mencoba lebih dekat lagi dengan beliau. Ya, seperti itu. Selamat datang Ya, di Kuningan City. Dari Bandung ya? Jam berapa dari Bandung kan? Tadi jam 8 nyampe ke sini pas duhur. Mas Duhur, lancar jalan ya? Alhamdulillah lancar. Nggak ada checkpoint seperti itu sekarang? Tadi ya aman-aman aja. Aman-aman aja nih ya. Kayaknya udah los. Semoga kedepannya masih Amin, lancar lah ya. amin. Semoga Bagaimana sehat. keluarga di sana sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat. Musim apa di sana? Ya musim lockdown aja. Baik nih, alhamdulillah ya, yang luar biasa ini Kang Teta. Nah, kita akan bahas nih. Teta itu nama asli atau bukan sih, Kang? Bukan. Bukan. Nah, terus? Teta itu singkatan dari nama asli itu sendiri gitu kan. Oh, Teta itu singkat. Ya dulunya gini, karena namanya itu Teni Tariana. Oke, nama aktor ya, Teni Tariana. Cuman karena banyak orang salah gitu manggil jadi Teteh gitu kan. Jadi saya singkat Gitu. dengan Teta gitu. Oh, berarti korban absen Iya, saudara-saudara. korban absen. Biasanya Teni kan identik dengan perempuan. Cewek. Oke. Tapi kalau di pertandingan kok bahasanya lain gitu. Ada R depannya, Arteta. Nah, itu singkatan juga. Singkatan Iya. lagi. Luar biasa. Jadi kalau Arteta itu sendiri asli resminya Teni Tariana, jadi Arteta. Oh, kalimat itu Iya, aslinya singkat. Teni Tariana, Nah, disingkat disingkat jadi jadi Arteta. Baru tahu saya ini. Loh kawan-kawan ya. Jadi Ya. kalau misalnya dalam event Kang Teta ini menggunakan nama Arteta, nah itu singkatan berarti. Iya. Ya, aslinya kan Teni Tariana. Iya. Luar biasa. Aslinya di mana Kang? Bandungnya Kang? Pengen Saya tahu nih. Bandungnya Cibiru. Cibiru. Iya. Cibiru. Oke, itu tepatnya di mana? Beneran Cibiru. Bundaran Cibiru tepatnya di situ. Iya, Masuk gang lagi lumayan. lumayan. Tapi kalau ada apa-apa tinggal kontak mungkin ya. Oke, siap. Siap dijemput. Insya Allah. Ya gitu. Oke. Ya. Terus ini Kang, kan kita tuh tahunya tuh akan tuh sebagai seorang pemanah ya. Nah keseharian Kang tuh gimana sih? Sebetulnya saya ya Job sehari-harinya gitu? jualan. Jualan. Oke, jualan. Jualan warung seperti biasa warung makanan gitu. Orang makanan toko atau Kan pokok. makanan toko ya. Gimana nih jualannya? Dekat rumah? Di dekat rumah sih. Dekat rumah. Ya, di jalan sebetulnya sih. Ya Pinggir jalan. baru mau ngobrol jalan itu ketabrak. Kebetulan pinggir jalan. Kalau rumah masuk lagi gang dikit. Maksudnya dari rumah ke tempat usaha berapa menit? Paling 5 menitan lah. Dekat Nggak ya? jalan kaki sih. Ah. Memang itu nggak jalan. Olahraga. Hmm. Oke, alhamdulillah. Udah berapa lama tuh usaha dagang situ? Udah lama kalau dagang dari 90-an. Wih, Udah lama sih. senior ya. Iya. Spesifiknya jualan apa sih? Makanan apa sih? Ya, Masakan apa? gitu? masakan teman-teman. Wah, berarti. Nah ini teman-teman, kalau teman-teman berada di Bandung ya, utama teman-teman Panahan nih berada di Bandung, lewat Cibiru. Boleh mampir, boleh. Oke, kayaknya kalau usahanya dari tahun 90-an, rasanya sih udah nggak bisa diragukan lagi kayaknya nih. Ya udah beberapa tahun nih ya, luar biasa. Nah selain itu ada kegiatan lain kan? Ya, paling panahan aja. Berarti jualan Panahan. Nah, beres jualan sekitar jam 4 Tempat. pulang latihan. Oke, mulai jam berapa tuh mulai? Kalau latihan apa jualan? Jualannya mulai jam berapa? Jualan tuh dari jam 9 sampai jam 4. Jam 9 pagi sampai jam 4. Nah, jam 4 itu ada sesi 2 jam ya, latihan. Berarti yang sampai maghrib gitu ya. Nah, nama warungnya apa nih? Warung BNI. Warung BNI namanya. BNI 90. Warung BNI 90. Di tepatnya di Cibiru. Cibiru bundaran itu ya.
Kalau dari Kemana sini ke Bundaran sekitar 500 meter lah. 500 meter ke arah mana tuh? Biar teman-teman tahu nih. Dari Kuningan ya ke arah barat lagi. Ke arah barat, berarti ke arah Barat. Ke arah Bandung. Ke arah Bandung kota ya. Oke, ini teman-teman ya. Jangan lupa mampir ke warung makannya Kang Teta, warung BNI 90. BNI 90. Jadi bukannya jam 9, tutupnya nggak tahu jadi kosong. Tahu gitu. Singkatan lagi berarti Iya. ya. Luar biasa. BNI itu nama ibu almarhum Bu Nani. Oh, Bu Nani. Disingkat lagi. Jadi BNI. Oke. B-nya besar berarti ya. B-nya besar. Besar nih yang N-nya kecil. besar, I-nya kecil. Oke. Ibu masih ada mohon maaf. Udah 2000 berapa ya? 2007. 2007. Ayah? Sama. Oh, Sama ayah 2002. 2002. 2000. Iya 2002. Nah, Akang tuh ada punya saudara mungkin? Punya. Kalau Berapa nih? kakak yang ada 2. Yang ada dua. Adik 3. Ya. Saya itu berarti ketiga dari yang ada. Kalau semua kakak itu 4. 4 semuanya. Semuanya meninggal 2 orang. Oke. Tinggal 2. Saya ke 5 kalau dari semua. Jadi ya mudah-mudahan keluarga Kang Teta yang sudah berpulang dilapangkan kuburnya, diterangkan kuburnya ya, dan semoga kita yang di sini selalu bisa untuk mengirim doa ke sana ya. Oke, berarti nah Kang Teta tengah-tengah berarti ya? Ya. Tengah-tengah berarti ya. Ngedorong juga, mampu juga dong. Iya. Waduh, luar biasa. Biasanya yang orang-orang kampus ini pejuang nih biasanya ya. Fighternya luar biasa ini. Wah, mantap. Nah, punten Kang. Siap. Ini sedikit agak pribadi nih. Belum. Kebetulan Kebetulan belum. Nah, Kelak. usia berapa Kang sekarang kan? Usia berapa nih? 40-an. 40-an. Nah, semoga lah ya coba ya. Amin. Nah, itu kepribadian atau keseharian dari Kang Teta sebagai seorang pemanah yang kita tahu, tapi ternyata luar biasa ya. Dunia di balik panahannya itu, wah, banyak hikmah-hikmah ya yang bisa kita ambil dari sana. Kita doakan sama-sama semoga Kang Teta bisa terus sehat, berjuang untuk keluarganya, dan tidak lupa karir panahannya semakin melejit ya. Nah, kan sekarang kita beranjak ke tema yang kedua kan ya, terkait panahan ya. Yang kita tahu Kang Teta tuh dengan busur yellow ya dulu ya, Phantom ya, Phantom Yellow sampai mendedikasikan diri sebagai apa kan tuh? Spider-Bow ya. Juluk aja Spider-Bow, luar biasa. Memang tembakannya udah kayak bunga kuncup, keren banget, udah nitik ya. Pertama kan belajar panah tuh kapan sih Kang? Di mana? Untuk pertama kalinya sekitar 2016 pertengahan lah. 2016 berarti baru 4 tahunan lah ya. Iya. Kalau tapi untuk barebow itu sendiri saya mengenal barebow itu 2017 Maret tuh waktu pertama event di Pinet. Di Pinet. Berarti pertama event. 1 tahun kemudian baru mengenal barebow. Ya. Nah, 1 tahun itu kan khusus apa tuh? Jemparingan. Jemparing. Busur bikinan sendiri. Jemparing Sunda ya? Sunda ya. Oh, yang dari bambu itu ya. Oke, 1 tahun. Belajar di mana tuh pertama? Pertama megang busur di mana itu? Itu di temen di komunitas di daerah Banjaran. Daerah Banjaran. Loh, dari rumah kan? Jauh lah sekitar 22 kilo. Wih, 22 kilo di Bandung. Kalau macet jadi bisa jadi 2 jam ya. Bisa. Jadi 2 jam 1 jaman ya. Kan cuma 22 kilo. Tapi kalau di Kuningan 22 kilo itu ya setengah jam juga nyampe ya. Setengah jam santai itu. Nah, itu yang pertama kali ngajarin panah siapa? Itu yang punya komunitas Mbak Udung. Oh, yang di Facebook suka Ya, campur itu beliau yang mengenalkan dan mengajari saya. Beliau. Luar biasa. Kesananya ya. Cara memegang gitu kan, cara narik beliau. Oke, jemparing. Jemparing itu identik dengan busur kayu, arrow-nya kayu. Nah, sebagai perbandingan awal nih kita ya. Dulu waktu pegang jemparing dengan sekarang memegang busur modern, jemparing itu kesulitannya apa sih Kak? Saya pengen tahu. Kalau dulu di jemparingan lebih ke instinktif. Instinktif. Ya, nggak ada. Tapi bisa lebih.
bisa. Oke. Jadi kayak apa ya, nggak ada teknik lah kalau dulu saya. Insentif itu kan kayak gap ini Iya. gitu kan. belum belum tahu teknik barebow seperti apa, belum tahu. Dia nembak asal nembak aja. Asal nembak, Ya. Oke, Gitu. berarti yang kenalin barebow siapa kan? Yang kenalin barebow sebetulnya itu ya awal ceritanya karena kita di komunitas Ya? ada kejenuhan kan. Iya, iya. main ingin nyobain keluar. Nah, event pertama itu ya eventnya tahun 2017 sekitar Maret kalau nggak salah, dengan modal arrow itu bambu, Era bambu, busur bambu bikinan sendiri. luar biasa. Main. Lawannya Kita apa tuh lawannya tuh? kartel, Wih, LM. Kita kan ngeri juga kan. Ini busur apaan gitu kan. Menarik. Kirain kan apa ya, pikiran saya ketika itu kan di pertandingan itu kan lomba panah tradisional. Iya, iya. Nah, saya bawa itu memang tradisional banget, bukan kartel gitu. Iya, iya betul. Ketika saya tuh kaget juga. Ini busur apa ya? Saya cuma 3 orang gitu sama Siapa teman. aja tuh? Mang Ajo, Oh iya, Majo. Kang Iman. Kang Iman. Nah itu busurnya sama semua. Sama semua. Dan ketika main lawannya kartel sama IAF. Wah, Ya, jauh lah. Iya. Poin pertama itu sesi 1 itu cuma 99. Jarak berapa tuh? 20. 29. 99 poin. Sekarang udah hampir nyentuh angka sempurna, luar biasa. Sekarang sekitar 300 lebih lah. 300 lebih ya. Satu sesi. Gitu. Satu sesi. Kalau dulu mah satu sesi cuma 99. Banyak missnya. Ya waktu itu kan kita masih pemula ya kayak istilahnya ya. Pemula banget. Pemula banget Barebow. ikut event pertama gitu kan di barebow. Nah, yang ngajarin barebow pertama siapa? Yang ngajarin itu sebetulnya Ada apa ya? ngajarin? Ngajarin secara khusus. Iya ada. Ada. Ngajarin secara khusus. Kita otodidak. Otodidak. Tanya-tanya setiap ada event pasti nanya lah. Oke. Yang biasanya itu kita ke Kang Azhar. Oke, ya Yang master ya. master itu. Master Master salah itu. satu master kita tuh. Ke beliau. Oke, iya. Tahu teknik string walking, Iya. pass walking dari beliau. Oke. Terus sering buka YouTube. Buka YouTube. Ada Coach Yogi. Oke, iya. Prayitno. Yogi Prayitno ya. Dari beliau juga sering saya nonton YouTube-nya. Sekarang satu style kan? Ya. Style fast walking Ya. dan string walking jadi satu gitu. Jadi dua. Jadi dua, iya. Oke, ya event pertama ikut barebow tadi mulai di Jember ya. 2017. Nah, event yang keduanya jaraknya jauh atau dekat tuh? Masih 20. Masih 20 menit, maksudnya rentan waktunya Oh, dari rentan satu ke event waktunya kedua agak jauh banget. agak jauh banget gitu. Ya sekitar berapa ya? Dan itu masih belum tahu teknik barebow. barebow. Oke. Nah, kalau itu latihan berarti di daerah mana tadi? Di Banjaran. Banjaran. Setiap hari itu bolak-balik? Enggak, Semua. paling seminggu sekali. Nah, sisanya Di rumah. di rumah. Ya, Ada lahan lebih. ada lahan Luar alhamdulillah. biasa. Oh iya bener di rumah ya. Kan Teta tuh suka ngupload biasanya tuh ya. Waktu itu busurnya kayu ya Kang ya, yang wooden Ya, dulu ya, kartel ya. kartel. Pertama tuh nguploadin apa tuh ikan mujair dia tembak. Oh luar biasa itu latihannya kayak gitu berarti. Enggak juga sih. Oh tuh. Soalnya kan Kalau seperti lapar itu kan, nggak ada menu itu. Nggak ada menu lah. Tapi latihan cukup lah ya, untuk ringnya cukup lah ya, jaraknya cukup. Oke luar biasa. Nah busur modern pertama nih, tampilnya apa? Pentom. Pentom. Ya. Sebelum pentom? Ya, Yang kartel itu ya. Kartel sama Maximo. Maksimo. Nah itu pas peralihan dari busur sejarah ke busurnya yang sudah menggunakan teknologi itu bagaimana tuh? Kalau itu progresnya cepat pasti ya. Kalau dari kartel ke pantom nggak terlalu signifikan. Kendalanya itu ya saya nggak suka pakai plunger dulu kan. Oh iya, no plunger, no klenger. Oke. Lebih nggak terlalu ribet lah. Iya. Nah event pertama yang akan dijuarai di mana tuh? Yang secara
agak gede lah di Depok tuh. Di Depok apa itu? Asoyan kalau nggak salah yang itu. Depok itu saya kedua. Nah, Wah, itu pertama luar biasa. kali pakai teknik barebow. Pertama kali langsung juara. Juara. Luar biasa. Biasanya nggak tahu lah, lupa lagi sih. Saking banyaknya juara jadi lupa ya juaranya di mana aja. Memang nih satu ini nih ya. Skornya berapa ya kamu ngomong? Tadi pertama itu. Kalau nggak salah 300 berapa lah, lupa lagi. 300 di 20 meter ya. Ya 20 meter. 20 meter. Masih 30 meter 300-an lebih lah. 300 lebih ya. Luar biasa. Ini memang memang sih banyak, bukan kata orang sih ya. Banyak pemanah-pemanah yang luar biasa itu berangkatnya dari busur-busur yang memang luar biasa juga penaklukannya. Busur tradisional itu seperti jemparing gitu ya. Apalagi jemparing Jawa sana kan lebih susah ya Kang ya, geladen itu ya. Ya, Itu lebih jadinya ke pemanah modern tuh jadi feel mungkin ya. Kang, ya? Feel-nya lebih dapet ya. Oke. Karena barebow hampir nggak terlalu jauh dengan jemparingan yang mengandalkan apa instingtif feel-nya itu. Oke. Nggak terlalu ribet. Karena barebow juga kan polos. Iya betul. Terus jemparingan juga polos kan. Oke. Jadi ketika main jemparingan pakai teknik barebow udah enak banget. Luar biasa. Nah tadi event pertama, event kedua, event paling berkesan bagi Kak Opa nih. Yang pertama ini. Yang pertama. Karena itu mengajarkan banyak hal ya Kang ya. Betul. Dari nol. Dari nol banget gitu ya. Dari lama. Kita nggak tahu rule kan, nggak tahu Oh. aturan, dengan busur seadanya. Yang dulu hanya latihan cuman 15 meter pas tanding 20 meter. Wah tuh. Di sana. Repes tuh ya. Di sana kan arrow itu kalau nggak salah minimal 8 arrow Minimal. bawah itu kan. Saya punya 6. Jadi malam-malam itu Pas-pasan. malam-malam itu namain 2 itu bikin sendiri. Bikin Malam-malam sendiri arrownya. Luar biasa. itu paling berkesan dan sangat dendam misalnya. Apa tuh Dendamnya itu saya harus bisa. Gitu. Oh, oke, dendam yang positif Nah, ya sebagai harus pemicu bisa. ya. Luar biasa. Tapi bikinan yang dari bikinan itu melekat sampai sekarang ya, ciri khasnya itu pakai glove ya kan Ya, itu ya. kalau sampai nggak bisa pakai pinjol. Konon katanya nggak bisa pakai tape ya. Ya. Pakainya glove aja tuh. Terus. Luar. Habis berapa biji tuh glove tuh yang digunting-gunting tuh buat percobaan? Dulu bikin glove tuh sampai hampir 5 lah kaos tangan yang merek. Ya. Ya itu bikin hampir habis 5 apa kalau 5 bukan 5 pasang berarti 5 pieces ya, 5 pieces ya. 5 piece. 5 pieces. Berarti 2 pasang. 2 pasang, 2 pasang setengah. Ya. Itu coba-coba seperti itu. Oke. Nah nih Kak, prestasi terbesar Akang nih di panahan tuh di mana dan apa dan di mana? Kalau nggak salah yang pertama merasa apa wah gitu kan. Iya. Satu. Ketika ikut BBI Series yang di Jawa Tengah atau BBI berapa ya? BBI series pertama berarti ya, yang di Bukan kedua kalau nggak salah. Yang pertama Depok ya. Depok Depok. baru ke Jawa Oh iya Tengah. MCAT ya, MCAT itu ya, MCAT, yang waktu itu bareng sama Merapi itu ya. Hmm. Insiden Merapi itu. Oh, di sana gimana? Itu saya ketiga. Individu Terus itu baru kualifikasi eliminasi eliminasi ketiga. Oke. sama juara 3 juga Bergu sama Sancita. Oh iya nggak bersama kita ya, bener-bener Iya, lupa saya. Oke. Nah di BBI series ini atau sebelum BBI series deh, selain klub apa tuh yang itu teh Giri Loka ya masalah ya? Kota Loka. Kota Loka, Giri Loka. Setelah itu klub apa saja sih yang pernah akan bela itu? Pernah di Alare Karawang. Terus pernah juga ke BACS sama Sensei Teguh ya. Pas Sensei. Terus apa lagi ya? Yang Maharma Misa apa ya? Apa lagi tuh? Klubnya beliau. Beliau. Ikut membantu itu kan. Tapi ya ini mah yang tetap klubnya sekarang Sancita. Saya makasih luar biasa nih. Sancita punya maskot dan bukan hanya maskot sebetulnya, tapi
pahlawan ya yang bisa mendongkrak semangat kami untuk latihan ketika event luar biasa sekali, sangat mensupport kami bagi kami para pemula gitu ya, pemanah muka lama yang nggak pernah podium. Ya, terima kasih banyak Kang Teta. Siap. Oke, nah sekarang apa namanya, Kang Teta tuh kan sekarang skor latihan berapa sih Kang? Skor Skor ya. Top skor yang pernah dicapai Kang di berapa sih? untuk latihan untuk misalnya berjarak 18 meter 18 meter, ya. 18 meter pernah di 280 sekian lah. 28. Kalau latihan, biasanya latihan. kalau event ada diskon. Itu rata-rata setiap pemana gitu ya Kang ya. Nah yang di 20 meternya berapa tuh? 20 paling tinggi kalau latihan itu 354. Kalau event paling tinggi 348. 354. Bentar. Dari 360. Ya, Berarti 9 cuma 6 biji. Sisanya 10 semua. Luar biasa, keren. Tapi event berapa? 24. 248. Ya selisih 6 enggak, masih Diskonnya. normal lah ya. Diskon masih wajar lah ya. Nggak diskon Yang gede-gede besar ya. gitu kan. Nah skor ya indoor berapa nih? Yang 18 meter paling top nih ya waktu di event. Di event 268 kalau nggak salah 269. Di event mana tuh? Di Bogor apa? Gimana ya, lupa lagi. Yang Purwakarta enggak? Oh itu yang Purwakarta itu mah main aja. Event mana tuh? 18 meter skor 26 sekian. IPB kalau nggak salah sama IPB Open ya. kalau nggak salah. IPB Open yang kemarin ya? 26 berapa lah? Oke. Kalau event-event yang bukan resmi ya 268 tuh di mana? Paling ada lah. Ada ya gitu. Nggak skala gede gitu. Betul. Nah ngomong-ngomong, satu jarak lagi di 50 meter berapa nih? Jarak yang lagi ketat banget ya skor nih. Lagi pada serius nih. Sebetulnya kalau kualifikasi belum capai 300 lah. Belum sampai 300 ya. Cuman waktu ke Jurnas di Lembang saya kedua tuh. Kedua 50 meter. Nah, padahal skor kualifikasinya kecil 260-an lah. Udah 60-an. Asal masuk aja dulu. Jadi masuk aman dulu lah ya. Masuk aman. Masuk bagan dulu nih. Iya. Oke, berarti lawan siapa tuh? Kalau nggak salah dan Banon Prakoso. Dengan Prakoso. Yang dari AU. Beliau yang Tepatnya di Seko AU Lembang. Seko AU. Tuan rumah dong ya. Nah, Waduh, pressure-nya pasti gede tuh. iya. Coba ceritain yang itu, kayaknya menarik nih kalau ceritain. Ya ketika final tuh kan biasa kalau di Berbau kalau nggak bercanda nggak ramai ya. Betul. Jadi teman-teman beliau gitu kan suka bercandain kita, jadi nggak konsen dah. Gitu aja. Iya. Oke. Nah, sekarang Kang, dari sepanjang karir Akang Panahan nih, ya dari 2017 ya? 16 lah. 16. Tradisional. Selain yang di Vinet itu, kisah yang paling membahagiakan dan yang paling menyedihkan tuh apa sih? Di event mana ya? Sebetulnya kalau di Berbau tuh kebanyakan tuh nggak ada yang sedih sih sebetulnya. Bahagia semua. Bahagia Ya, semua karena dengan alhamdulillah. persaudaraannya Iya, terus betul. loyalitas dari teman-temannya itu. Iya. Sebenarnya nggak ada yang, kalaupun sedih bahagia gitu. Sedih bahagia, Iya. betul. Kalau di Berbau. Nah, gearnya nih, pasti teman-teman penasaran kan, Kang Teta bisa nembak triple X, bisa nembak mujair yang lagi berenang, itu gearnya sekarang gear Akang apa? Untuk yang sekarang saya pakai Repo sama UUK. Spiga Revo, Ya, yang berapa in? 25. 25. Oke, Limnya UUK X1. 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 Sama dong kita ya? Oh iya, cuman beda panjangnya. Oh iya, saya 70 Akang berapa? 68. 68 berapa tuh? 6840. Wih, anteng banget Ero tuh ya? Ya, gitulah. Sampai moto saya berubah gara-gara UUK. Apa tuh? Nah, ini menarik nih. Punya moto saya no planger. Katakan no planger. Sekarang no planger klanger. Karena UUK gitu. Karena UUK berarti Kang Teta merubah haluan. Ya. Berubah haluan. Itu kenapa kok bisa sampai timbul moto yang baru itu? Kenapa? Karena
dengan Aero Rest plastik tuh ya, Ya, yang produk ya ada lah. produk itu Yang putih itu. apa ya namanya itu, reduksi aeronya itu atau pergerakan itu nggak keredam karena lecutan muka itu Oh, nggak keredam. gitu ya. Jadi membutuhkan plunger, sangat membutuhkan plunger Oke. untuk mereduksi getaran lecutan muka ke aero gitu. Berarti sekarang race-nya pakai apa tuh? Race-nya pakai race-nya? JT JT 3JT bawaan busur. bawaan busur. Oke, JT berarti zero tolerance ya Kang ya. Hmm. Oke, bawaan busur Evo saya pernah megang belajar ngeset busur itu luar biasa puyeng. Nah, Kang coba ceritain ya. Bisa Ngeset sampai triple max saya gitu. ada karena di Barebow itu apa ya, loyalitas dan Iya betul solidaritas, loyalitas. dapat bantuan lah. Oke, Untuk dapat setting, support. Rest Aero sama Iya. plunger itu dari Master Bandung tuh Kang Nopel. Oke. Beliau membantu. Wah, itu living Ya, legend nah, ya, living legend Bandung Kang Nopel yang men-setting busur itu berarti Nah, ya. Oke. membantu. Sekarang aktual draw-nya berapa tuh dari 40? Aktualnya bondenya jadi 36. Jadi di set 36, Ah, diketarik berapa sekarang? enggak, dari 38 sih. Oh, 38, ketarik 36. 36. Wih, luar biasa. Cuman lecutannya ngeri. Itu walaupun 36. 36 Setara 40 yang 40 merek lain lah ya. Gak apa-apa. Kita nggak ada maksud untuk menjatuhkan ya Kang ya. Lecutannya Kita jauh banget gitu ya. Nah, oke itu. Nah, sekarang Akang kan bisa cerita nih Kang. Nah. Ya. Meskipun domisili di Bandung gitu ya. Oke. Tapi kita Akang memilih home base-nya itu di Kuningan. Kenapa Kang? Apa ya? Mungkin orang lain kan pasti banyak lah ya klub-klub besar yang mendambakan Kang Teta untuk berlabuh di klubnya gitu ya. Tapi kok Kang Teta mau berlabuh di klub yang memang domisilinya home base-nya jauh nih di Kuningan? Ya, karena tuan rumahnya itu sendiri sih. Oke. Lebih welcome, terus supportnya banget sama saya, Iya. dan ya seperti keluarga kedua. Alhamdulillah. Sancita sebagai keluarga kedua saya gitu. Dan ya sampai insya Allah lah untuk Sancita saya apa ya, mengarahkan kemampuan walaupun baik. Will do everything with Kaido gitulah bahasa Jepang namanya kayak. Yes. Oke, luar biasa. Terus kan orang-orang yang berjasa nih dalam karir Akang di Panahan tuh boleh nggak sih Kang disebutin di sini gitu? Siapa aja yang berjasa ke Akang itu? Banyak sih, banyak. Dari yang ini aja ya, yang support yang secara langsung gitu kan. Iya betul. Seperti yang punya Sancita kan. Oke. Kang Farhan. Kang Farhan yang tadi itu ya. Terus Abah Buni, oh iya. Sama Komandan Kuat yang dari Jakarta, beliau support banget. Luar biasa. Terus banyak sebetulnya dari Barebow kita master kayak Pak Holidin. Secara tidak langsung dia menjadi apa? Bukan barometer, sebagai inspirator kita. Inspirator betul. Terus Kang Yogi, Kang Lukman, ketua BBI beliau. Iya, Momot ya. Iya. Banyak lah kalau di Barebow, hampir semua menjadi inspirasi buat saya. Oke. Nah Kang, selama event ini saya melihat Kang Teta itu pasti punya satu ciri khas, yaitu ikat. Penasaran kan? Nah, kita tanya aja sama orangnya langsung nih. Ikat kok nempel terus gitu loh. Karena basic coba dulu ceritain. dari apa ya? Dari jemparing itu Dari mungkin jemparingnya. ya. Oke. Ada kebiasaan, jadi sampai sekarang ke bawah. Dan simbolnya ikat itu ada simbol lah. Ada simbol. Kan untuk mengikat. Gitu kan. Oh iya. Biar kenapa ikat pakai kepala? Ya? Pikiran. Okay. Biar mengikat pikiran itu lebih kuat. Okay. Gak kemana-mana gitu kan. Iya, betul. Pakai ikat. Oh, ternyata beliau ini sosoknya sangat filosofis ya. Dari namanya aja disingkat-singkat gitu ya. Sekarang aksesorisnya mana pakai ikat yang memang nggak sembarangan pakai gitu. Beliau punya filosofi sendiri tentang ikatnya ini. Oke Kang, satu pertanyaan terakhir Kang. Ya, dalam pertemuan kita hari ini, harapan Akang di Panahan itu seperti apa? Dan
rencana ke depan tuh bagaimana gitu kan? Kalau harapannya ingin memajukan secara global ya. Iya betul. Panahan di Indonesia lah. Iya. Kedua, ingin main di luar negeri, membawa bendera gitu kan. Oh iya luar biasa. Bendera Indonesia termasuk bendera klub. Bendera klub Bendera Sanjita. Entahlah di mana. Iya. Mau dipegas ke Lancaster. Oh iya. Pegas dong, pegas dong. Enggak play. Itu satu impian dan harapan saya gitu. Amin, Bawa amin, bendera amin, Sanjita lah. Amin. Semoga tercapai Kang ya. Amin, Cita-cita amin. kita bersama, klub kita berdua bisa berangkat ke luar negeri, bisa mengangkat merah putih di sana lah ya. Amin. Mengharumkan nama bangsa bahwasanya di Perbo di Indonesia tuh ada gitu ya. Ada gitu kan. Dan tidak dianggap remeh lah. Nah itu ya. Skornya kalau kemarin kan event-event online ya Kang ya, saya Ya. perhatikan tuh skornya tuh deket-deket gitu ya antara orang Swedia, orang mana gitu. Banyaklah pemain-pemain Indonesia yang talentanya udah kaliber dunia sebetulnya Ya. mungkin ya. Hanya aksesnya saja mungkin. Nah bagi pihak-pihak yang pemangku kebijakan lah ya yang terkait, kita di support, difasilitasi ya minimal akses lah ya Kang ya, Ya, biar betul. pangan gitu bisa terbang lebih tinggi lagi seperti itu. Baik Kang, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Amin. Mudah-mudahan. Persiapan besok kita ya scoring ya. Oke, siap. Oke, jadi sekarang sudah hampir malam, kita istirahat dulu. Terima kasih banyak. Oke. Sehat-sehat terus. Salam buat Jaya keluarga di terus lah Bandung. buat Barbo Indonesia. Amin. Jaya Perbo Indonesia. Nah, seperti itu wawancara kita malam ini terhadap sosok luar biasa sekali Kang Teni Taryana alias Iya. Kang Arteta ya. Semoga kita doakan beliau semoga panjang umur, sehat selalu dan selalu dimudahkan dan diberkahi setiap langkahnya. Amin. Begitu untuk pertemuan hari ini ya, jangan lupa komen, like, and subscribe channel kami. Kami mohon kritik dan sarannya untuk membangun channel kami ke depan. Salam hormat, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Spotlight. Oke, pesan-pesan saya untuk yang mengenai panahan, jangan lelah untuk berlatih, jangan malu untuk bertanya, dan selalu punya target. Ketika kita latihan harus punya target. Ya mungkin gitu.